Hai anak-anak kelas 9, apa kabarmu hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita masih belajar tentang menjadi orator ulung dalam teks pidato persuasif. Orator ulung adalah orang yang handal dalam berpidato. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orator ulung dalam berpidato? Mari kita pelajari bab berikut ini. Anak-anak, sebelum kalian ingin menjadi orator ulung, sebaiknya kalian pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato penyambutan hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Tujuan berpidato adalah yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, tujuannya adalah memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Tujuan yang ketiga adalah membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Fungsi pidato seperti berikut ini. Yang pertama, memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan. Yang kedua adalah memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi. Yang ketiga adalah membuat suatu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan pidato tersebut. Yang keempat adalah memudahkan komunikasi. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan berikut ini. Yang pertama, mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum. Yang kedua, kita harus mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Yang ketiga, kita perlu menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh pendengar. Yang keempat, kita harus mengetahui jenis pidato dan tema apa yang ada dalam acara tersebut. Yang kelima, harus menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan lain sebagainya. Dan kalian juga harus memperhatikan kerangka susunan pidato. Kerangkanya antara lain, yang pertama adalah pembukaan, yaitu dengan salam pembuka. Yang kedua adalah pendahuluan, yang sedikit menggambarkan isi. Yang ketiga adalah isi, yaitu materi pidato secara sistematis atau maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah-langkah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Di sini kamu akan memaparkan kesimpulan, harapan, pesan, dan salam penutup dalam pidato yang telah kamu sampaikan. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan 3 cara untuk membujuk atau mengajak audiens. Yang pertama adalah etika. Etika ini berkaitan dengan perilaku sopan dan santun pada saat kamu berorasi atau berpidato. Yang kedua adalah emosi.
Emosi ini berkaitan dengan perasaan audiens. Yang ketiga adalah logika, berkaitan dengan penjelasan yang masuk akal, sehingga audiens atau pendengar yakin dan mampu untuk percaya dengan isi pidato yang akan kamu sampaikan. Struktur teks pidato persuasif adalah bagian pertama, pembukaan. Dalam bagian pembukaan akan berisi salam dan hormat kepada audiens. Di sini, pemberi pidato mengenalkan topik yang akan disampaikan dengan sangat menarik. Yang kedua adalah bagian isi. Isi berisi ide pokok yang disertai argumen yang meyakinkan, disertai dengan pendapat yang meyakinkan, dan kamu harus menggunakan data atau fakta di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bagian penutup, berisi kalimat-kalimat penutup, salam hormat, dan salam penutup yang disampaikan dengan cara yang mengesankan. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Miss Sinur, dan akan ada penjelasan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Apabila kalian kurang paham, silahkan ditanyakan melalui WA atau hubungi nomor Miss Sinur. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan bye-bye.